Halo semua, apa kabarnya? Ya di video kali ini aku mau share tentang satu hal yang aku bikin yang nggak nyangka jadinya seperti ini. Yang nggak nyangka jadinya jauh lebih daripada yang kita bayangkan dan kita harapkan gitu. Jadi eh, sebenarnya ada satu video lagi yang aku mau bikin sebenarnya kayaknya sebelum ini, cuman kayaknya aku nggak kuat menyambung video Dedi yang kemarin. Kan Dedinya udah cerita kondisi dia, terus keadaan rumah kira-kira seperti apa. Nah aku juga sebenarnya pengen cerita dari sisi aku gitu, cuman kayaknya belum terlalu kuat. Sekitar seminggu setelah Conan pergi, aku nggak bisa tidur. Setiap merem pasti masih ngeliat dia gitu. Jadi bener-bener. Jadi bukan nggak bisa tidur, akunya nggak bisa tidur ya. Jadi aku kalau mau tidur gitu nggak bisa merem terus berharap tidur gitu. Jadi aku mesti nonton sampai ketiduran gitu, atau melakukan sesuatu sampai ketiduran gitu. Intinya kayak gitu. Dan ya lumayan menderita lah gitu kan dengan kondisi seperti masih berduka, terus ya nggak bisa tidur gitu. Dan aku nontonin drama gitu sampai ketiduran gitu. Tapi ya kan berisik juga gitu, kasihan juga sama yang lain gitu kan. Dan begitupun kan nggak sehat ya, misalnya tidur benar-benar sampai ketidur, apa ya, capek baru ketiduran tuh kan juga nggak bagus gitu. Terus jadi tidurnya juga jadi mulai mau subuh baru tidur gitu kan. Dan bahkan kadang-kadang pagi baru bisa tidur karena baru kecapean banget gitu kan. Jadi aku bener-bener yang melotot sampai sampai ya merem sendiri intinya gitu. Dan udah beberapa hari ke belakang, maksudnya dari setelah 3 hari dari situ, aku mulai coba dengerin lagu lah gitu. Tadinya dengerin lagu yang kan biasa tuh suka bisa dicari lah di YouTube kan, apa musik untuk membantu tidur, musik untuk relaksasi gitu-gitu kan. Dan aku mencoba, di aku malah nggak efek tidur, di aku malah efeknya mikir terus gitu. Makin justru pikirannya saking tenangnya malah kemana-mana gitu, menjalar kemana-mana. Jadi tahu-tahu nangis lagi gitu, tahu-tahu sedih lagi gitu kan. Dan akhirnya ya aku mencoba denger lagu-lagu yang biasa aku denger aja gitu. Jadi serasa kayak berharap kayak nggak terjadi sesuatu gitu, misalnya rasanya kayak gitu mungkin ya. Jadi aku dengerin lagu-lagu yang normal lah gitu, tapi maksudnya versi musik pop tapi yang slow gitu, bukan yang 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 upbeat gitu, bukan gitu, yang slow gitu. Dan itu lumayan gitu karena kan dia ada liriknya ya. Jadi aku dengerin musiknya, dengerin liriknya, jadi aku nggak terlalu kepikiran yang lain justru gitu. Jadi aku fokus di liriknya itu gitu. Karena setelah 4 hari mendengarkan lagu-lagu itu, ternyata aku baru tahu juga, yang aku dengerin ini dia bikin salah satu lagu terakhirnya, dia bikin memang untuk membantu orang lain yang sulit tidur gitu. Makanya dia judul lagunya juga Tidur Sleep gitu. Jadi di situ aku kepikiran, dulu Conan juga aku sempet, maksudnya kan dulu kan ditimang-timang juga gitu kan. Aku suka nyanyi asal-asalan lah gitu loh buat dia gitu, karena kepikiran kalau lagu yang udah ada kayaknya kan nggak seru gitu ya buat Conan. Jadi ini aku pengen Conan tuh sampai nantinya gitu dia, meskipun ini asal-asalan tapi dia inget, oh ini dulu waktu kecil nih dinyanyiin ini terus sama mami gitu ya. Meskipun balik lagi nyanyi asal-asalan, liriknya nggak berurutan gitu kan. Dan ya pokoknya itu benar-benar dari hati lah gitu ya. Terus karena dia udah pergi gitu kan, jadi aku mikir, kalau aku nanya ke Andri gitu, aku diskusi, ini aku kepikiran kayak gini nih ya, kalau kita upload di YouTube atau di Insta gimana ya, gimana kita upload di sosmed tuh gimana ya gitu kan. Terus kata Andri, ya udah boleh coba aja gitu. Terus
Tapi aku bilang, tapi kalau aku upload gitu doang kayaknya kurang enak deh gitu, karena aku bilang tadi kan nyanyinya kan nggak bener-bener cuma dari hati, jadi aku sendiri nggak ada background musik sama sekali gitu kan, jadi kayaknya kasihan deh kalau orang yang denger suaranya jelek, nggak ada nadanya yang bener gitu, nggak ada ritme yang bener, liriknya juga amburadul gitu, kayaknya nggak enak deh gitu. Tapi maksudnya kan ada lirik yang diulang-ulang juga gitu kan, jadi aku pikir kita tanya teman kita deh yang emang biasa bikin lagu gitu, komposer. Nah ya akhirnya kita tanya ke dia gitu, namanya Ko Steve. Ko Steve, aku ada kepikiran gini nih, menurut Koko gimana gitu. Nah di situ dia yang, oh ya boleh banget, nanti aku bantuin deh, dia bilang gitu, langsung bener-bener welcome banget gitu kan. Ya coba nanti kirimin aja liriknya, terus kirimin Michelle tuh kebayangnya kayak apa sih gitu kan. Jadi aku kasih referensi yang aku kepikiran kayak apa, referensi lirik aku kirimin. Hari itu juga besokannya dia diskusi sama temennya yang memang singer songwriter juga gitu, dan tiba-tiba udah jadi udah jadi gitu, maksudnya udah jadinya liriknya bener-bener dirapihin, terus melodinya juga udah jadi kira-kira kayak gimana, dan menurut aku wow, bener-bener ini yang aku kebayang dan melebihi itu gitu loh. Wah ini keren banget gitu kan, saking merasa kerennya mungkin mereka juga berasa kerennya, akhirnya mereka bilang kalau kita bikin full lagu gimana. Jadi tadinya aku cita-citanya tuh bikin lagu pendek doang, lullaby kayak lagu Kasih Ibu Sepanjang Masa misalnya gitu kan, itu kan lagunya pendek gitu kan, cuman diulang-ulang gitu doang. Nah lagunya tadi tuh tipe-tipenya kayak gitu lah, misalnya yang pendek-pendek doang. Dia bilang kayak Nina Bobo gitu, maksudnya yang emang lagunya pendek gitu loh, nggak panjang-panjang gitu. Tapi dia bilang kita bikin panjang aja lagunya, katanya gitu. Bikin single sekalian. Dibikin single aja gimana, katanya gitu. Ya kalau sebisa sih ya udah gitu kan, soalnya kita nggak kebayang sampai ke situ, pertama, kedua kita juga nggak tahu gitu kan bisa sampai ke situ gitu loh. Jadi dia bilang mereka bilang oh ya bisa kok, si Kosti bilang oke, bisa kok. Nah Cimol ini bisa, yaudah Cimol bilang tambahin deh liriknya gitu, kalau mau diperpanjang berarti tambahin liriknya gitu kan. Yaudah kita kerjaan lagi, tambahin liriknya. Kosti arrange lebih panjang dengan ditambahin instrumen-instrumen lain gitulah, dan akhirnya dia bilang kalau bisa dikerjain cepet nih katanya, kita bisa masukin ke digital platform gitu, kalau emang maksudnya dibikin bener-bener layak gitu ya, single yang bener-bener emang single, bener-bener emang lagu gitu loh, kita bisa masukin ke digital platform dan bisa dipublish di tanggal 25 Juni gitu. Oh pas banget gitu kan, itu pas Conan ulang tahun gitu. Jadi sebenarnya nanya dulu apa mau dipublish kapan ya, kebenaran memang kan Conan ulang tahun. Jadi kita pikir memang lagunya itu buat Conan aja. Jadi tadinya buat Conan aja kan, aku kan hubungin Kosti lebih tepatnya untuk membantu supaya enak didengar lah gitu, nggak asal-asalan gitu. Yang penting liriknya dirapihin dikit gitu, terus ya ada melodinya dengan baik kan, dia kan komposer gitu. Tapi ternyata sampai sejauh itu gitu kan. Dan karena Steve sendiri kenal Conan secara personal, jadi begitu dikasih liriknya, dia kenal kita, dia kenal Conan, dia kayak dia cerita begitu kan kita waktu itu teleponan malam, besok paginya dibilang dia kerjain langsung malam, terus langsung melo-melo sendiri dia, makanya dia langsung berinisiatif untuk kontak songwriter lain. Ya pokoknya teman lain lah. Nah teman yang lain ini juga ternyata ngikutin cerita kita juga, cerita Conan juga, dan dia sendiri dan gue kenal, dan dia sendiri udah punya anak juga gitu, udah berkeluarga gitu, jadi lumayan bisa. Kayaknya mau do something deh, apa dia bikin buku buat anak-anak atau apa dia memang bikin lagu buat anak-anak. Oh lagu ya? Jadi Tara anaknya Kosti itu juga penyanyi gitu, jadi memang dia singer songwriter lah Cimol ini gitu. Iya, jadinya pas denger itu personal banget, langsung inisiatif deh. Kita malah nggak expect segitunya gitu loh, dan waktu dibilang bisa, ya udah, jadi kenapa nggak kita dedicate bener-bener lagunya secara proper, jadi bukan cuman yang lagu personal gitu loh. Lagunya bukan proper, tadi kan lagunya
liriknya tuh tadinya kan personal banget justru. Iya. Lagunya tuh liriknya personal banget gitu, karena kan emang aku buat cuman buat Conan dan Crystal gitu kan. Jadi personal banget, cuman aku berpikir kalau emang mau dipublish, kita bikin supaya Semua orang bisa menikmati gitu. Jadi intinya lagunya bisa dinyanyikan dari orang tua buat anak-anaknya, buat nemenin tidur, buat kena bobo sekalian. Aku kepikir lagu ini untuk jadi lagu tidur, pengantar tidur anak-anak lah gitu. Jadi makanya aku kebayangnya pendek gitu, nggak kebayang yang jadi satu single gini gitu. So anyway, it's a good idea. Maksudnya begitu dibilang secara proper, wah kebetulan kena kita dedikasikan sekalian aja, karena kan kemarin waktu itu juga kan semua tahu Conan 5 tahun 11 bulan, 1 bulan lagi ulang tahun gitu loh. Jadi kenapa nggak kita kasih lagu ini full sebagai dedikasi buat pas ulang tahun Conan, kita rilis lagu ini gitu loh. Jadi semua orang bisa menikmati lagu ini, intinya gitu. Dan aku sempat kepikiran pas dibilang jadi ulang tahun Conan tuh, aku keingetannya kalau Kristen kan persembahannya nyanyian gitu. Pujian syukur, karena kan kita nggak bisa ngasih Tuhan itu barang fisik kan gitu. Jadi kenapa Tuhan demen sama puji-pujian, karena ya Song. Iya, lagu, karena ya itu caranya kita berkomunikasi gitulah kalau di Kristen. Jadi aku pikir ya berarti Conan kalau kita giniin Conan bisa denger langsung di sana gitu. Imajinasi dia imajinasi aja sih, aku aja tapi gitu ya kan. siapa tahu ya, who knows. Kan kita kan nggak bisa kasih kado dia secara fisik gitu kan, kita nggak bisa beli dia mainan lagi, nggak bisa beli dia baju gitu kan. Ya itu imajinasi aja yang kepikiran waktu dia bilang buat kado Conan. Oh langsung gitu, iya juga ya gitu. Nah, kepikiran itulah. Nah ya dengan proses yang sangat cepat dari kita kasih tahu, proses ini tuh selesai dalam waktu seminggu. Semua benar-benar seminggu, benar-benar dari awal aku kasih liriknya, mereka Steve bikin melodinya, Cimul bikin liriknya, mereka kontak teman-teman yang lain yang memang biasa publish music gitu, bikin music juga, dan mereka recording juga, mereka isi dengan instrumen-instrumen lain gitu yang bikin ini makin dan sangat profesional. Dan mereka sendiri juga bilang ini project tercepat yang pernah mereka lakukan. Kalau kita kan nggak pernah ya, ini project pertama kita gitu, ini kita nggak pernah ngelakuin yang namanya bikin musik, itu nggak pernah gitu. Kalau Andri kan emang biasa bikin film, tapi kan dia nggak biasa bikin musik gitu kan. Dan ya kita shock secepat itu kah recording gitu kan. Dan mereka sendiri bilang ini tercepat yang pernah kita lakukan, termulus yang pernah kita lakukan gitu kan. Jadi kayak berarti kan itu seminggu selesai sampai mastering. Dari bikin musik sampai jadi itu cuma 2-3 hari gitu. Melodinya, liriknya, revisi itu 2-3 hari selesai gitu. Terus langsung recording gitu, langsung mastering. Harus dimasukin cepet-cepet ke platform-platform yang ada supaya bisa serentak dipublish tanggal 25 Juni gitu. Ya itu sih kenapa alasannya dibikin lagu ini gitu ya. Tujuannya ya tadi kita bilang untuk supaya orang tua lain ada lagu baru lah yang bisa dinyanyikan untuk mengantar anaknya tidur gitu. Lagunya sendiri ini intinya sebenarnya waktu aku ini nyanyiin ini, aku cuman bener-bener yang say I love you, maksudnya bener-bener ya aku kepikiran kalau zaman dulu kan dibilang nggak boleh lah anak lagi tidur dibilang I love you ntar jadi manja gitu. Pernah denger kayak gitu? Dan makanya kayak orang-orang zaman dulu kayak papa mama kita jarang bilang ke kita I love you gitu kan. Itu yang Asia doang kali. Iya maksudnya gitu, kayak kita di Asia. Ya ini memang tradisi Asia iya, kan, kalau Western kan enggak. Iya makanya tradisi Asia gitu kan, emang jarang lu bapak emak lu ngomong I love you kan jarang gitu kan. Mungkin ada yang pernah, kalau gue sih kayaknya nggak pernah deh gitu. Misalnya mereka menunjukkan kasih sayangnya bukan dengan ucapan gitu kan, dengan perhatian gitu. Nah di sini ya aku berusaha untuk lebih verbal juga lah, nggak secara fisikal gitu kan. Jadi ya nggak secara fisikal doang, tapi secara verbal diutarakan gitu. Dan ya aku nggak cuman sekedar, maksudnya kalian pernah denger lah video-video Conan yang
I love you too gitu. Kita bilang I love you too gitu kan. Dan ya aku masukkan itu juga dalam lagu, ya lagu-lagu yang selama ini aku nyanyi, lagu yang aku nyanyiin buat dia gitu. Jadi I love you lah, I miss you. Terus aku juga, kita I love you aja susah, jarang banget didengar gitu kan, apalagi I'm sorry. Gitu. Jarang banget kan orang tua kita tuh kalau salah bilang sorry ke kita tuh juga jarang gitu kan. Ada kamusnya apalagi bokap minta maaf sama anaknya. Nah kayak gitu-gitu tuh, itu pesan-pesan yang aku kepikiran gitu loh waktu jadi orang tua. Aku kepikiran dua hal ini yang utama, yang kita jarang denger tapi sebenarnya mungkin ya diperlukan lah ya. Orang namanya kalau lu jadian, kalau orang nggak bilang I love you kan lu berasa digantung juga gitu kan. Apalagi ibu dan anak gitu, meskipun ya nggak perlu sebenarnya bilang, mungkin bagi beberapa orang, tapi bagi aku itu perlu gitu. Jadi I love you, like I love you, I'm sorry. Terus kayak aku demen banget nih ciumin anak-anak, pelukin anak-anak. Iyalah kita ibu kan demen banget pelukin mereka. Ya aku bilang kayak berapa lama pun, berapa kali pun kita pelukin mereka, kita ciumin mereka, itu nggak bakal cukup. Nggak bakal cukup, kita juga nggak pernah puas gitu kan lihat anak-anak ini cium, anak-anak peluk gitu kan. Ya 3 hal itulah, 4 berarti ya. I love you, I'm sorry, dipeluk, dicium, ya aku masukin itu dalam kata-kata I love you, I'm sorry, I want to kiss you, I want to hug you, kayak gitu-gitulah. I hug you every day, I hug you 100 times, I kiss you 1,000 times gitu. Dan it will never enough gitu, apalagi buat kita sebagai, yang nggak tahu kalau bapak ya, apalagi kita sebagai ibu gitu kan, kayaknya gue pelukin tiap, gue sampai marah-marah. Pernah ngerasain gak sih kalau peluk anak-anak tuh, lu cium, lu peluk apa yang dia udah gitu kan. Ya itu bagian dari hidup kita lah, bagian dari hidup gue terutama. Jadi itu yang mau dituangin gitu. I love you, I'm sorry, I kiss you, ya itu semuanya. Itu isi lagu ini. Tadinya segitu doang kata-kata itu, yang diulang cuma 8 kalimat, nggak sampai full, 8 kalimat pendek-pendek gitu, dan bisa sampai jadi satu lagu. Itu amazing. Oke, dan lagu ini akan dipublish tanggal 25 Juni di semua digital platform. Terus digital platformnya ada di bawah, contoh-contohnya ada Apple Music, Spotify, Joox, Revivo, sama satu lagi apa? Lupa. Terus sebenarnya gue pengen bikin klipnya, videonya, cuman nggak tahu ya udah sanggup atau belum, karena kalau bikin video tuh artinya kan harus mensortir semua foto-foto dan video yang lama. Jadi jujur aja nggak tahu sanggup apa enggaknya, belum tahu. Jadi hopefully kalau misalnya bisa klipnya ada, kita akan publish mungkin tanggal 25, yang bisa dinonton rame-rame kali ya, 25 sore atau malam. Jadi kita premier kalau misalnya bisa, tapi nggak janji, karena kemarin ngeliat video di handphone aja, beberapa di handphone tuh kayak aduh langsung dia aja nangis lagi. Gue juga ya sama. Cita-citanya kan supaya nggak terlalu keingetan terus, maksudnya apalagi maksudnya sekarang kan kita masih masa-masa rentan gitu kan, masih baru banget gitu loh. Dan ya ini aku berasa baru banget, tapi ya udah lama juga, udah mau sebulan gitu, tapi kayak bener-bener definisi waktu di sini tuh jadi rancu banget gitu kan. Dan yang lebih kita masalahin sebenarnya kan bukan waktu, jadi dealing perasaan kita sama kejadian ini, menerima realita. Sama rasanya kayak ini tau, kayak percaya dan nggak percaya. Jadi kayak pertama kali kita married, kalian yang udah nikah pasti ngerasain deh begitu. Udah seminggu setelah nikah tuh masih percaya nggak percaya, kita udah kawin ya, udah married ya. Sama kalau udah punya anak juga gitu. Setelah 1 bulan setelah punya anak pun masih kayak ini masih pegang. Ya, masih nggak percaya nih punya anak nih. Punya bayi ya gitu. Kayak kita di transisi itu. Jadi kita sedang memasuki season yang baru, berusaha dealing dengan realita itu. Dan salah satunya aku kepikiran untuk mensortirin fotonya di satu folder, supaya kalau pas buka, mesti kan
ada WhatsApp lah, ada apalah, masuk foto-foto gitu. Terus giliran mau upload tuh foto-fotonya muka dia nongol semua lagi nyengir. Siapa yang kagak nangis coba gitu kan. Jadi makanya aku mau sortir semua, mau aku pindahin gitu loh, jadi ke folder terpisah lah, yang enggak, yang kalau nggak dibuka gitu ya nggak lihat gitu kan, cita-citanya gitu. Terus Tapi malah ngeliat. baru cata-cata gitu. Tapi serius, kalau gue pengen upload banyak video sebenarnya. Aku udah bilang ke Andri, jadi kenapa aku nggak belum ngomongin dari sisi aku. Kalau dari sisi dia kan dia udah benar-benar belajar terima. Ini trailer lah. Kalau aku tuh masih sakit hati gitu, dan di video itu aku mau menunjukkan kenapa aku sakit hati. Jadi aku bakal menunjukkan footage yang Aduh, tapi itu berarti harus menyortir. Aku udah sortirin semua video-video yang aku udah sortirin yang aku mau kasih juga ke kalian. Maksudnya ini loh kenapa alasannya aku sakit hati. Kenapa alasannya nggak terima, marah gitu. Nah ini unseen footage of Conan gitu. Nanti ya udah, itu di nanti video berikutnya kita bahasan selanjutnya. Pokoknya intinya sekarang Conan akan ulang tahun 25 Juni, dan untuk ulang tahun kali ini ya mungkin karena ini dekat dan masih baru, kita kan nggak tahu. Ya udah, tahun depan ya kayaknya nggak, ya maksudnya nggak ya kita nggak tahu akan kayak udahlah, ini nggak akan kita ngasih hadiah setiap tahun kan gitu loh. Jadi ini memang satu kesempatan, satu ide yang diberikan dan bisa out of nowhere, kayak yang bisa diproduce pas-pasan gitu. Seluruh universe kayak mendukung ini, yang menjadi kesatuan tiba-tiba. Kita mau share aja ke kalian, hopefully kalian suka juga. Jangan lupa 25 Juni 2 minggu lagi kita akan rilis lagunya. Oke? Ya hampir 1,5 minggu lah. So that's it for today. Thank you for watching. See you next update. Bye. And we'll play again together.